Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah hadir semua di diskusi seruntul yang kedua, diskusi kreatif. Kali ini kita membahasnya mitos dan identitas sastra pesisir. Alasannya mengapa kok mengambil tema atau topik diskusi sastra pesisir, karena kita tahu sebenarnya Indonesia ini kan sejak mula kan memang berangkatnya itu masyarakatnya masyarakat maritim. Apalagi sebagian besar wilayah Indonesia juga dikuasai oleh wilayah perairan, dan tidak bisa kita pungkiri juga bahwa sejarah Indonesia uh, dimulai itu anggaplah misalnya seperti penjajahan, itu juga diawali dari perdagangan yang semua juga dari pelabuhan, dari pesisiran seperti itu. Nah, dari hal semacam itu, sastra juga bergerak di bawah dari para pedagang, kemudian mulai dari cerita-cerita masyarakat yang berkembang hadir dari pesisiran tersebut, hingga ke sastra hari ini, khususnya cerita-cerita atau prosa, baik itu cerpen maupun novel yang mengangkat uh, setting ataupun topik ataupun konflik yang setidaknya itu membahas atau mencantumkan laut maupun pantai ataupun yang lain, itu sebagai garis besarnya. Itu nggak berlaku di sastra-sastra yang atau tulisan-tulisan yang teen lead ataupun picisan. Kita juga bahkan mengenal semacam senja, istilah-istilah atau diksi-diksi yang akrab dengan pesisiran seperti itu. Nah, kali ini diskusi kreatif yang kedua, Seruntul menghadirkan dua pembicara. Untuk pembicara yang pertama, ini ada Aksan Takwin MB. Ini penulis dari Lamongan. Sore Mas Aksan. Halo, Rizky. Iya, iya. Mas Aksan, terima kasih sudah hadir. Mas Aksan ini kalau teman-teman belum tahu, tapi saya yakin teman-teman sudah banyak yang tahu, ini penulis prosa Mas ya, khususnya ya. Asal Lamongan tapi sekarang sudah berpindah, sudah migrasi ke mana? Tangerang apa? Ke Tangerang. Jadi guru bahasa Indonesia. Jadi guru bahasa Indonesia. Tapi profesi guru tidak menghalangi Mas Aksan untuk terus menulis. Ada dua bukunya. Yang pertama kumpulan cerpen Gadis Pingitan, itu yang berhasil mengantarkan Mas Aksan sampai ke Ubud Writers and Readers Festival tahun 2017. Kemudian tahun 2020 Mas ya, kalau nggak salah yang buku kedua. 2020 itu Mati yang Menyenangkan, itu diterbitkan oleh Basa Basi. Menakjubkan, Pul. Oh, Mati yang menakjubkan. Mati yang menyenangkan ya apa? Kemudian juga ada penulis atau pembicara yang kedua, ini Ryan Julian, penulis Yahud dari Madura. Sore Mas Ryan. Sore. Mas Ryan ini kalau teman-teman tahu, salah satu penulis yang cukup produktif, banyak sekali bukunya yang akhir-akhir ini menggemparkan, itu buku Pendosa yang Soleh ya Mas namanya, judulnya. Ya, judulnya yang gempar. Judulnya. Ya. Pendosa yang Soleh tahun 2021 diterbitkan oleh Cantrik. Nanti Mas Ryan juga akan membahas mitos-mitos atau hal-hal yang berkembang di sastra pesisiran, khususnya di wilayah Madura. Tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin kita bisa masuk ke pembicara yang pertama, Mas Aksan dulu ya. Mungkin Mas Aksan bisa menjelaskan sebenarnya kenapa sih
bisa sampai ada sastra pesisiran, kemudian yang dianggap sastra pesisiran menurutnya Mas Aksan itu gimana? Terus mungkin juga bisa dijelaskan problem-problem apa saja yang sejauh ini dihadapi khususnya masyarakat pesisir, masyarakat maritim ketika berhadapan dengan teks yang garis besarnya itu tentang kelautan gitu, Mas Aksan. Monggo, Mas. Oke, Bul. Riz, terima kasih. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Seperti yang dikenalkan Rizky tadi, saya Aksan. Saya lahir di Lamongan, tepatnya di Pantura. Kalau diukur mungkin tidak begitu jauh rumah saya dengan laut, sehingga saya bisa meneropong berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitar saya. Mayoritas masyarakat di sekitar saya adalah nelayan. Jadi, kalaupun tidak nelayan, mereka bekerja di tempat pelelangan ikan. Dan kebanyakan mereka adalah nelayan. Sekitar tahun 1996 atau 97 gitu, di Lamongan masih ketika itu Soeharto datang ke tempat pelelangan tersebut. Konon sih tempat pelelangan ikan yang ada di tempat saya itu Brontong namanya ya, Brontong Lamongan. Itu tempat yang memberikan kontribusi paling besar pemasukan terkait dengan masuknya ikan se-Indonesia. Jadi di sana bukan pelabuhan Nusantara lagi, tapi sudah samudra di sana. Oke. Sekitar tahun 1997-an ketika itu Soeharto datang ke sana, itu masyarakat disibukkan dengan berbagai segala acara. Nah, menurut saya itu adalah acara terakhir di mana ada semacam ritual tentang laut gitu. Karena saya rasa di Brontong sendiri sudah mendekati modernisme, dan seperti yang kita lihat saat ini bahwa segalanya akan dibuat syirik dan lain sebagainya terkait dengan upacara-upacara sedemikian rupa, sehingga saya lihat ada acara pelarungan semacam sedekah laut itu adalah terakhir kalinya saya lihat. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Nah, dari situ banyak hal di mana kenapa harus kita biarkan, harus kita tuliskan hal semacam itu gitu kan. Terkait dengan segala aktivitas, kemudian segala kepercayaan yang bermuara dari laut gitu. Nah, kemudian sisi lain tidak sampai di situ, tidak hanya sampai sebatas bagaimana kepercayaan orang-orang terhadap laut, bahwa setiap datangnya angin laut dari barat orang-orang harus berhenti melaut karena dipercaya akan membawa dampak musibah. Kemudian tiba-tiba di tengah laut dia lenyap dan tidak ditemukan dan sebagainya. Saya ambil dari sisi lain bahwa yang patut kita tuliskan adalah bagaimana gejolak hati perempuan, gitu. Gejolak hati sang istri, ya, di mana di situ menunggui suaminya dari melaut, sementara suaminya tiba-tiba tidak ada. Kemudian kepercayaan bahwa ketika bulan purnama maka muncullah ikan-ikan di atas perairan, sehingga para pelaut harus melaut dan bisa memperhitungkan kapan itu harus datang bulan purnama dan lain sebagainya. Jadi sekecil itu patut kita rekam. Maksud saya patut saya rekam, patut saya tuliskan, sehingga orang-orang tahu bahwa di Pantura sendiri itu memiliki
memiliki cerita-cerita yang unik bagi saya, unik begitu. Baik itu dari keresahan-keresahan masyarakat, kemudian baik itu dari segi kepercayaan-kepercayaan masyarakat. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak apa yang saya rekam terkait dengan bagaimana masyarakat di Pantura sendiri untuk terkait dengan ritual-ritual tadi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa terakhir ya sekitar tahun 1997 atau 96 itu selebihnya itu tidak ada. Ya mungkin saya bisa memadukan atau mengeksplorasikan bagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Pantura di tempat lain, kemudian menghubungkan bagaimana situasi dan kondisi atau gejolak masyarakat ada di tempat saya, gitu. Seperti ketika bulan purnama, kemudian masyarakat di tempat saya itu banyak sekali anak-anak berlalu lalang bermain di bawah bulan purnama. Kemudian di situ orang tua karena menganggap bahwa bermain atau keluar malam-malam tidak baik, maka orang tua memberi semacam apa ya, mitos atau menakut-nakuti begitu ya, bahwa siapa yang keluar di malam hari di bulan purnama nanti dia akan diculik oleh perempuan yang ada di dalam bulan. Jadi mereka menganggap bahwa di bulan itu seperti bentuk perempuan yang sedang memangku kucing, begitu kan? Jadi itu semacam kepercayaan yang dimana membekas sampai sekarang. Bahkan saya juga termasuk orang yang ditakutin seperti itu. Kalau malam nggak boleh keluar, nanti akan diculik oleh putri yang ada di lingkar bulan itu dengan membawa kucing-kucing. Nah itu saya eksplorasi bagaimana bagaimana situasi masyarakat di tepi laut di Pantura, kemudian menceritakan dengan mitos-mitos yang lain, begitu. Tidak hanya persoalan bagaimana mitos yang berasal dari lautnya, tapi juga bisa berasal dari kampungnya itu sendiri, kemudian dipadukan dengan bagaimana latar yang ada di laut. Sekitar tahun 2013, kalau tidak salah, saya pernah membaca naskah drama yang ada di Horizon, kalau tidak salah. Itu sama tentang laut, di mana bercerita bagaimana gejolak seorang perempuan, dia tidak boleh menikah dengan laki-laki si pelaut, kata bapaknya, karena bapaknya takut perempuan ini akan janda lebih awal, gitu, janda lebih muda, begitu, karena takut suaminya akan meninggal di dalam laut, karena dipercaya bahwa di dalam laut itu ada monster yang sangat menyeramkan yang sewaktu-waktu akan melahap dan membunuh siapapun itu yang nelayan di laut, begitu. Nah itu asik, di mana tidak disetujui dengan cara yang lain, begitu. Tidak ingin bahwa istrinya itu, anaknya itu, anak perempuan sematawayangnya itu tiba-tiba menjadi janda di usia yang sangat muda. Kemudian ada juga cerpennya Wan Anwar yang berjudul Sepasang Maut, di mana di situ sepasang kekasih yang kalau nggak salah itu dimuat di Kompas atau Horizon gitu ya. Mungkin teman-teman bisa googling Sepasang Laut karya Wan Anwar. Itu juga latarnya di laut, dan itu sangat menyenangkan sekali untuk dibaca. Cuman harus siap-siap bagi teman-teman yang tidak kuat dengan cerita-cerita yang sedih dan mencekam. Mungkin itu saya rasa yang bisa saya ceritakan untuk pembuka ini, sebab untuk keilmuan mungkin Mas Royan lebih jago sebagai akademisi folklore ya. Nah, terkait dengan cerita pengalaman mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pesisir pantai utara ya, pantai utara. Terima kasih, Rizky. Oke, Mas Aksan. Tapi kalau sejauh pengetahuannya Mas Aksan,
seberapa penting sastra bagi masyarakat pesisir, khususnya di wilayah tempat kelahirannya Mas Aksan? Penting penting untuk direkam, penting untuk didokumentasikan agar mereka tahu bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa di kampung saya sudah memasuki semacam modernitas ya, di mana di situ segalanya dianggap tidak baik. Misal ada ritual, ada upacara-upacara semacam itu, maka mereka akan menganggap bahwa itu syirik dan menjauhkan dari syariat Islam begitu, sehingga semuanya itu sudah terkikis. Nah, orang-orang yang lahir di zaman sekarang sekitaran tahun 2000-an, misal generasi milenial bahkan sampai generasi Z, mereka nggak akan tahu bagaimana kampungnya dulu itu pernah ada semacam bagaimana melarungkan kepala sapi di atas di tengah laut, kemudian bagaimana orang-orang pesisir itu melakukan semacam namanya petik laut di sana. Kalau petik laut masih ada, petik laut itu masih ada dengan petik laut itu ibaratnya perayaan bagi mereka ya, perayaan bagi mereka untuk mensyukuri tentang laut. Hanya saja tidak ada ritual-ritual semacam itu. Mungkin kita ganti dengan dangdutan, koplo gitu, kemudian lengan tayub, gitu kan, tarian-tarian kayak semacam jaipong gitu, tapi bukan jaipong, yang lebih slow, lengan tayub atau apa ya, tayub ya. Kemudian ada pasar malam, hanya semacam itu, sebatas itu, sudah tidak ada lagi ritual-ritual atau upacara-upacara yang dimana itu sebenarnya penting untuk dilakukan sebagai tradisi begitu, bukan bermaksud untuk syirik dan lain sebagainya, tapi itu adalah semacam tradisi yang harus kita lakukan, dan tapi itu di sana sudah tidak ada. Nah, melalui sastra itulah sebenarnya masyarakat sendiri, anak-anak generasi milenial dan generasi Z sendiri bisa membaca hal itu, bahwa agar mereka tahu bahwa oh dulu di sini ada semacam ini. Gitu. Pentingnya semacam itu. Saya rasa untuk mendokumentasikan atau merekam sesuatu di masa lampau menjadi sebuah karya sastra di dalam baik itu prosa ataupun sebuah puisi ya. Kalau kali ini kita berbicara tentang prosa ya berkaitan dengan prosa itu sendiri. Gitu. Tapi apa maksudnya di akhir-akhir ini, misal 1 sampai 2 tahun terakhir ini, apakah masih banyak penulis Lamongan yang menuliskan peristiwa-peristiwa yang dikatakan oleh Mas Aksan tadi? Saya rasa di Lamongan, Pantura, saya tinggal sendiri, itu tidak banyak ya penulis ya. Tidak sebanyak tempatnya, tidak sebanyak Madura. Madura banyak banget penulisnya. Kalau Lamongan mungkin kebanyakan sih di Lamongan Selatan. Di Lamongan Selatan, dan mereka Lamongan Selatan sendiri seperti Heri Lamongan, kemudian Babang Kempling dan sebagainya, yang penyair-penyair gitu kan, Mas Denny Mizar gitu kan, yang penulis puisi, penulis ya. Jadi tidak banyak, saya rasa yang sepengetahuan saya tidak banyak yang merekam sendiri terkait dengan bagaimana pesisir Lamongan itu sendiri. Justru malah saya baca dari Mardi Luhung, tapi di situ Mardi Luhung berbicara bagaimana di pesisiran perbatasan antara Lamongan dan Gresik kan, dan di Gresiknya. Untuk Lamongan sendiri tidak banyak saya rasa. Oke, cool. Oke, iya. Makasih Mas Aksan tentang pemaparannya. Mungkin jika ada teman-teman yang mau bertanya, nanti bisa dituliskan dulu pertanyaannya di kolom chat. Nanti bisa saya sampaikan, atau teman-teman nanti bisa sampaikan langsung juga di sesi terakhir. Selanjutnya kita bergeser ke pemaparan oleh Mas Ryan Julian. Mas Ryan,
Dengar Mas suaranya Mas? Dengar, Amir. Oke. Langsung aja Mas ya. Langsung. Iya. Bisa minta Bentar. tolong ditampilin ya. Siap, bentar. Ya, monggo Mas. Silakan. Oke, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini sebenarnya apa yang akan saya sampaikan di sini tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Mas Aksan. Mas Aksan ini kawan lama saya ya, dulu pertama kali ketemu tahun 2012 dan ketemu lagi tahun kemarin setelah lama nggak ketemu. Jadi di sini saya sebagai akademisi kambuhan sebenarnya lebih banyak menulis esai ketimbang menulis artikel ilmiah. Lebih banyak menulis di media massa ketimbang menulis di jurnal seperti itu. Saya memberi judul presentasi saya sore ini Sastra Pesisir, Tarikan Nelayan dan Kesaktian Ikan-ikan. Oke, lanjut Mas Amir. Nah, tren penelitian sastra sekarang kalau teman-teman mengikuti itu modelnya seperti ini. Jadi lebih ke pendekatan ekstrinsik. Sastra pesisir itu masuk pada satu dari sekian konstelasi penelitian sastra ekstrinsik tersebut. Jadi ada sastra maritim, ada sastra kuliner yang kita sebut sebagai gastrokritik, kemudian ada ekokritik atau sastra hijau, kemudian baru-baru ini ada sastra pariwisata, terus ada sastra fauna juga, zookritik gitu kan, kemudian ada sastra pesantren dan sastra sebagainya. Ini Hiski biasanya yang suka bikin antologi penelitian sastra dengan tema-tema tertentu. Hiski itu himpunan sarjana kesusastraan Indonesia. Nah, sastra pesisir itu merupakan bagian dari konstelasi penelitian sastra kekinian macam ini. Jadi sebenarnya ngomongin sastra pesisir, kita tidak hanya akan membicarakan tentang topik tertentu, tetapi juga ngomongin masalah gaya tutur, kemudian filosofi sastra yang hidup dalam ekosistem pesisir itu sendiri. Lanjut, Mas Amir. Kemudian ketika kita berbicara tentang identitas sastra pesisir atau berbicara tentang identitas itu sendiri, identitas itu sesuatu yang sebenarnya tidak kodratiah, tidak ginaris gitu. Tetapi ia dikonstruksi, ia dirumuskan sehingga identitas itu tidak pernah ajek. Apalagi identitas pesisir. Masyarakat pesisir ini dikenal sebagai masyarakat yang lebih kosmopolit ketimbang masyarakat kontinental atau masyarakat daratan atau masyarakat pedalaman. Nah, ini secara historis, misalnya bangsa kita pernah mengalami masa keemasan ketika kompas geopolitik kita itu jarumnya terarah pada kota-kota bandar dulu. Jadi ada kota bandar Banten dulu, kemudian juga ada Makassar. Di situ berbagai macam kebudayaan bertemu dan menjadikan satu masyarakat itu menjadi lebih kosmopolit. Jadi masyarakat pesisir ini terbuka terhadap hal-hal baru, hal-hal asing, sehingga dia tidak kaget ketika misalnya harus mencampur adukan satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Intinya identitas masyarakat pesisir itu sebenarnya adalah identitas yang hybrid, identitas yang campur baur seperti itu. Nah, orang-orang di desa saya, di Desa Berantah Pesisir, ini satu desa pesisir di Pamekasan ya, di pantai selatan. Kalau Mas Aksan tadi kan pantai utara, ini saya berasal dari pantai selatan Pamekasan. Itu mengatakan orang yang berasal dari desa agraris atau orang pegunungan itu dengan sebutan orang desa. Padahal orang Desa Berantah Pesisir itu sendiri ya juga orang desa gitu, tapi mereka merasa lebih kota gitu daripada orang-orang yang berasal dari desa agraris.
atau dari pegunungan. Dan hal-hal yang baru, yang asing itu masuk di desa saya itu lebih mudah. Jadi macam-macam lah di desa saya itu ada semua kayaknya. Kalau beli apa-apa juga tidak harus ke kota karena sudah tercukupi semua. Dan padat penduduknya itu tentunya. Nah, kemudian penelitian sastra pesisir, saya pikir itu masuk ke dalam sastra maritim. Jadi kalau saya membaca beberapa tulisan tentang sastra maritim, itu lebih banyak berbicara tentang geopolitik. Ada juga sebenarnya yang lebih private, misalnya ngomongin masalah spiritualitas. Tulisannya Mas Bramantio misalnya, dosen UNER, dia banyak, selain berbicara tentang geopolitik dalam novel Arus Balik Pramudia Anantatur, dia juga berbicara tentang persoalan kontemplasi dalam novel Pada Sebuah Kapal karya N.H. Dini. Nah, kalau sastra pesisir ini, dia saya pikir lebih spesifik, lebih terbatas wilayahnya, hanya wilayah pesisir. Kalau sastra maritim kan bisa sampai ngomongin apa saja, sampai laut yang luas. Meskipun juga sastra pesisir itu juga bisa sebenarnya ngomongin hal-hal yang lebih luas seperti samudra dan sebagainya. Oleh karena itu, saya sebagai pembaca itu belum bisa menentukan perbedaan yang signifikan antara sastra maritim dengan sastra pesisir. Yang lebih dikenal kan sastra maritim itu. Ini grand narasi. Sastra pesisir itu sepertinya lebih kecil, lebih mikro gitu daripada sastra maritim yang lebih luas. Oke, lanjut Amir. Nah, sebenarnya apa sih sastra pesisir? Kita bisa mengurai, ini bukan definisi yang saklek gitu. Kita bisa menambahkannya. Ini saya belajar membuat definisi-definisi ini dari Muktamar tahun 2019 ya, Muktamar Sastra di Sukorejo. Nah, apa sih sebenarnya sastra pesisir itu? Yang pertama, kita bisa mendefinisikan sastra pesisir sebagai sastra modern yang mengangkat isu dan latar budaya pesisir. Ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Aksan. Proses kreatifnya bagaimana dia menyadap misalnya mitos-mitos yang berkembang di tempat kelahirannya. Kemudian sastra pesisir itu juga bisa didefinisikan sebagai sastra tertulis. Ini bisa berupa syair atau tembang yang tertulis tentunya, yang berkembang di masyarakat pesisir. Kemudian definisi ketiga, sastra pesisir adalah tradisi lisan yang berkembang di masyarakat pesisir. Ini bisa berupa petata petiti, peribahasa, mitos, folklore, dan sebagainya. Kemudian sastra pesisir juga bisa diartiskan sebagai sastra modern yang mengadopsi gaya tutur masyarakat pesisir. Jadi gaya tutur masyarakat pesisir ini beda dengan masyarakat kontinental misalnya. Orang pesisir itu lebih belak-belakan ngomongnya, lebih vulgar. Kalau pakai pasemonnya vulgar dan bisa dipahami oleh orang-orang. Misalnya hal-hal yang erotis itu sangat belak-belakan orang sini kalau ngomong. Kemudian juga orang sini kalau ngomong suaranya keras. Ini saya yakin juga di tempatnya Mas Aksan, terutama yang benar-benar di pesisir itu kalau ngomong suaranya keras. Konon orang pesisir kan kalau ngomong harus berkompetisi dengan nyaring suara ombak, jadi suaranya harus keras gitu. Jadi kalau orang sini ngomong itu kayak ngajak tawur gitu kan, karena suaranya keras kayak orang tengkar. Kemudian sastra pesisir juga karya intertekstual yang diolah dari tradisi lisan dan sastra yang berkembang di masyarakat pesisir. Jadi ini intertekstual dari poin kedua dan poin ketiga. Itu. Lanjut. Saya pikir itu sastra pesisir ya secara umum. Sekarang kita ngomongin mitos. Mitos itu saya pikir adalah bias sebenarnya, istilah yang bias masyarakat modern atau orang-orang modern. Nah, Aristoteles
Itu gambarnya di paling kiri yang duduk, yang kayak jadi juru tulis para pengunjung di mall ya. Posenya. Itu dia mendefinisikan mitos untuk dikontraskan dengan logos. Jadi mitos itu secara etimologis dalam bahasa Yunani artinya narasi atau cerita. Sedangkan logos itu adalah wacana pengetahuan yang biasanya ditulis dalam eksposisi. Nah, mitos itu kemudian mendapatkan konotasi yang negatif pada abad pencerahan, pada abad ke-17, 18, karena mereka pada saat itu domainnya, cara berpikirnya adalah cara berpikir positif atau saintifik atau rasional atau ilmiah begitu. Tapi kemudian mitos ini mengalami pembersihan nama dari yang mulanya negatif menjadi positif kembali ketika abad romantik. Itu gambarnya di kanan bawah, itu gambar inkubus ya. Itu orang abad romantik percaya bahwa manusia itu tidak hanya didominasi oleh supremasi akal budi, tetapi juga emosi, afeksi, emosi, cinta dan sebagainya. Jadi manusia itu tidak bisa dibatasi dari sebatas kemampuan berpikir rasionalnya saja, tetapi juga di situ ada macam-macam perasaan yang di situ mendapatkan tempat pada gerakan romantik sebagai kritik dari abad rasional. Nah, kemudian belum Rizky. Oh, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, lanjut. Jadi saya sudah ngomong ya tadi bahwa mitos itu berarti cerita atau narasi. Ini sebenarnya agak bermasalah ya ketika kita menyamanyamakan misalnya mitos dengan sastra sekarang gitu kan. Karena sastra sekarang dalam pengertiannya yang terbatas itu berarti karya imajinasi yang sifatnya fiktif. Sementara mitos yang berkembang di masyarakat pramodern itu dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Gitu. Jadi dalam karya sastra modern, metafora seringkali menjadi ornamen wacana dan dalam fungsinya yang lebih jauh, dia bisa mensugesti afek dari audiens. Nanti efeknya lagi pada misalnya katarsis, misalnya menjadi satu wahana katarsis dalam pengertian Aristoteles ya. Nah, sementara itu mitos yang memiliki watak metaforik itu bukan ornamen, tetapi dia adalah objek referensi itu sendiri, objek acuan itu sendiri. Misalnya kita baca kitab suci, kita orang modern yang tidak terlalu percaya agama misalnya, kita membaca kitab suci, di situ ada surga, ada neraka, ada hantu, ada setan. Bagi masyarakat sekuler yang tidak religius, yang rasional, surga, neraka, setan, dan hantu itu dianggap sebagai metafora gitu. Surga dan neraka misalnya itu merupakan representasi dari rasa keadilan manusia selama hidup di dunia. Orang yang misalnya selama masa hidup di dunia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan imbalannya di surga. Surga dan neraka adalah metafor gitu kan. Begitu juga orang jahat, dia akan mendapatkan balasan yang setimpal, yang pedih ketika dia masuk atau sudah ke akhirat gitu. Setan begitu juga kan. Setan di sini adalah representasi dari mental manusia. Orang-orang modern percayanya begitu. Kemudian hantu juga seperti itu, merupakan proyeksi dari rasa takut manusia. Wewe Gombel misalnya, ketakutan orang terhadap kemandulan. Kemudian ada kolor hijau, ketakutan orang terhadap pemerkosaan yang pada saat itu marak terjadi di mana-mana. Itu adalah cara masyarakat modern, cara masyarakat rasional itu membaca sebuah mitos. Mitos yang berwatak metaforis tadi itu dianggap hanya merupakan representasi dari situasi mental manusia. Itu berbeda dengan misalnya masyarakat pramodern. Mereka percaya kalau surga dan neraka itu ada secara faktual. Jadi mereka membacanya secara harfiah.
setan juga begitu, itu ada. Terutama di Kristen, setan itu mendapatkan wujudnya sebagai monster. Hantu juga seperti itu, mereka percaya hantu itu ada, bukan sebagai representasi dari ketakutan mereka, tetapi memang berwujud. Nah, itu adalah perbedaan cara pandang orang modern terhadap mitos dengan orang pramodern. Lanjut, Rizky. Nah, orang berpikir secara mitis, orang pramodern itu karena dulu tidak ada instrumen empiris untuk menjelaskan fenomena atau semesta atau alam. Jadi metode mereka terbatas gitu. Apa yang dipercaya oleh orang-orang pada saat itu adalah proyeksi dari pengalaman manusia di dunia atas misteri. Jadi misalnya begini, orang percaya Tuhan atau orang percaya dewa-dewa dulu itu adalah, dan dewa-dewanya gitu kan berwujud manusia. Itu adalah proyeksi pengalaman mereka ketika hidup di dunia. Itu yang para orang atau ahli teologi itu sebut sebagai politikomorfis, pengilahian atau pendewaan politik duniawi. Jadi misalnya kalau kita melihat gambar ini adalah gambar para Olympians atau 12 dewa Gunung Olympus. Jadi dewa-dewa pada saat itu digambarkan ya sama dengan manusia. Mereka kawin, mereka makan, mereka bertengkar. Dunia dewa adalah cermin dari kehidupan manusia itu sendiri. Tidak ada bedanya. Nah, proyeksi itu dilakukan sehingga yang misteri tadi, yang tidak terkatakan, kita kan sebenarnya hidup di dunia ini selalu ditimpali oleh masalah-masalah eksistensial. Apalagi orang dulu, sebelum mengenal sains misalnya. Kenapa saya hidup di dunia ini? Sebenarnya siapa saya? Saya berasal dari mana? Dunia ini berasal dari mana? Lalu mereka kemudian menghayalkan bahwa ada satu entitas superior yang menciptakan dunia ini. Tetapi mereka tidak sampai berpikir yang abstrak. Lalu mereka mengongkritkan. Mengongkritkannya adalah dengan cara merefleksikan atau memproyeksikan pengalaman hidup mereka di dunia itu menjadi bentuk-bentuk dewa yang mirip dengan manusia. Itu. Mereka tidak terbiasa berpikir abstrak seperti orang-orang modern ya. Itu tidak terbiasa. Jadi mereka berpikirnya konkret. Jadi segala sesuatu itu harus berwujud. Penyakit misalnya wujudnya setan. Bakteri diwujudkan monster apa dan sebagainya. Jadi mereka tidak biasa berpikir konkret. Oleh karena itu misalnya ketika kita bertanya tentang apa itu pohon misalnya kepada masyarakat tradisional atau masyarakat pramodern, mereka kan kebingungan. Ngapain lu nanya gue pohon gitu? Kenapa nggak lihat sendiri langsung pohon? Kenapa harus nanya apa itu pohon? Karena definisi itu adalah bentuk abstraksi masyarakat sains, masyarakat ilmiah, masyarakat modern gitu. Itu. Jadi mereka tidak terbiasa berpikir abstrak. Abstrak itu tradisi masyarakat yang sudah mengenal metode ilmiah dan sebagainya. Gitu. Lanjut. Nah, ini agak mirip ya dengan yang diceritakan oleh Mas Aksan tadi gitu. Jadi elemen-elemen mitos dalam satu masyarakat itu biasanya berelasi erat dengan lingkungannya, berelasi erat dengan ekosistemnya di mana orang-orang itu tinggal. Jadi kalau mitos masyarakat pesisir itu tentu yang berhubungan dengan air, dengan laut, dengan ikan, gitu kan, termasuk ini putri duyung atau mermaid. Mitosnya kan menurut orang Yunani dan Romawi itu biasanya menggoda para pelaut dengan suaranya yang indah, gitu. Yang barangkali sebenarnya menggambarkan laut yang berbahaya tetapi sekaligus mempesona. Laut itu mempesona tapi juga berbahaya, dan
digambarkan sebagai sosok perempuan. Maka muncullah misalnya figur mermaid atau putri duyung yang kerap menjerat para nelayan dengan pesonanya, tetapi berbahaya karena nanti nelayan itu akan hilang. Ini sama misalnya dengan yang diceritakan oleh Mas Aksan tadi. Laut yang luas itu melambangkan sesuatu yang tidak terbatas dan abadi. Kemudian laut yang dalam itu melambangkan satu jati diri yang paling asali, dan gelapnya laut adalah misteri. Nah, menjelaskan mitos ini bisa mengantarkan kita sebenarnya pada obsesi manusia, obsesi kemanusiaan kita. Dan di mana-mana itu bisa terjadi gitu. Artinya begini, apa yang dipikirkan oleh masyarakat pesisir satu itu bisa sama dengan masyarakat pesisir yang lain. Ini yang kita sebut misalnya dengan kesadaran kolektif gitu kan. Sisi-sisi kemanusiaan kita itu dikonkretkan dalam mitos. Nah, saya kasih contoh. Lanjut, Rizky. Saya tidak tahu apakah di tempat Mas Aksan ada juga mitos tentang Raja Mina gitu. Tetapi di masyarakat pesisir saya, tiap kali melakukan rokatase atau petik laut, mereka melarungkan satu replika ikan mitos yang mereka sebut sebagai ikan Raja Mina. Raja Mina itu artinya ratu ikan. Mitos ini 20 tahun yang lalu masih populer di masyarakat, tetapi sekarang makin pudar. Itu sama dengan yang diceritakan oleh Mas Aksan tadi. Itu makin pudar. Meskipun dulu juga penjelasannya juga terbatas. Ketika saya bertanya apa itu Raja Mina, orang hanya terbatas bilang bahwa Raja Mina adalah ikan raksasa bersisi emas yang tinggal di bawah gunung laut gitu. Barang siapa yang mengambil atau mencuri sisi emasnya, mereka akan dijangkiti penyakit majnun gitu kan. Yang sebenarnya mungkin menyeratkan satu pesan, manusia jangan serakah gitu. Dan ternyata Raja Mina ini tidak hanya dipercaya oleh masyarakat pesisir, berantah pesisir desa saya, tetapi juga masyarakat di desa-desa pesisir lain di Madura, termasuk juga di masyarakat pesisir Jawa, terutama Pandalungan. Nah, kalau saya telusuri, ternyata Raja Mina ini kan sebenarnya merupakan satu tokoh di dalam cerita Raden Marsodo gitu. Raden Marsodo itu lakonnya itu sering dimainkan oleh Ludruk di Madura. Dan cerita tentang Raden Marsodo itu juga berkembang di masyarakat Pandalungan, Jawa Pandalungan. Di masyarakat Jawa Pandalungan seperti di Jember, kemudian Banyuwangi dan sebagainya. Nah, cerita tentang Raden Marsodo ini suara yang lain ya. Belum Rizky. Enggak, ini ada suara-suara yang lain. Konsentrasi saya agak pecah. Mohon untuk yang lain di mute dulu. Teman-teman yang lain mungkin bisa di mute sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi cerita Raden Marsodo ini sebenarnya juga ada di dalam satu tembang yang ditulis oleh orang Jawa gitu kan. Joko Susilo, dia adalah seorang filolog dari UNER, itu meneliti bahwa serat Mursodo ini adalah serat yang tembang Mursodo ini tembang yang berbahasa Jawa tetapi dengan logika bahasa Madura. Kalau kita berpikir, ya saya pikir ini ditulis oleh orang-orang Jawa Pandalungan gitu, di mana mereka memiliki kedekatan etnis dengan orang-orang Madura. Lanjut, Rizky. Nah, ini ceritanya, ini sebenarnya gambarnya aku cari-cari sendiri, nggak ada sebenarnya gambar Raden Marsodo gitu kan. Ini senemunya saya saja gitu. Ya mungkin orang aja ini nggak tahu itu bukan Raden Marsodo, tapi ini sebagai pemanis
PowerPoint aja gitu. Jadi ceritanya Raden Marsodo itu memancing dan dia mendapatkan, dan pancingnya itu dicaplok, kailnya itu dicaplok oleh ikan bersisi emas, dan itu adalah Raja Mina. Dia memohon untuk dilepaskan, dan dia berjanji ketika nanti dilepaskan, dia akan menolongnya ketika dia mendapatkan kesusahan. Marsodo ini mendapatkan kesusahan, dia akan menolongnya gitu. Coba lanjut, Rizky. Nah, di cerita itu juga dijelaskan bahwa, jadi kalau di Serat Marsodo itu diceritakan bahwa Raden Marsodo, kalau di seratnya namanya bukan Marsodo, tapi Mursada. Raden Mursada atau Jaka Mursada ini menikah dengan Gandrusari. Gandrusari ini agak lucu sih sebenarnya. Gandrusari ini adalah putri Nabi Sulaiman. Ini kan namanya kejawa-jawaan ya, Gandrusari, tetapi nikah dengan Nabi Sulaiman gitu. Ini kok kayak ada anakronisme di dalam cerita ini. Tetapi kalau di dalam cerita-cerita manuskrip, anakronisme semacam ini bukan sesuatu yang ini ya. Ini adalah sesuatu yang lumrah. Jadi di situ ikan Raja Mina itu mengantarkan Raden Marsodo ini mencari Tirta Amerta. Tirta Amerta itu adalah air yang nanti digunakan untuk menyembuhkan penyakit Gandrusari. Saya melihat di dalam cerita-cerita yang berhubungan dengan laut, gitu, banyak cerita, nggak hanya yang berhubungan dengan laut. Itu saya melihat pola, di situ ada elemen ikan, ada elemen laut, ada elemen perjalanan spiritual gitu. Dan ini banyak muncul di mana-mana. Maka kemudian saya di situ menariknya sebagai sebuah arketip. Coba lanjut, Rizky. Nah, misalnya simbol ikan ini muncul dalam lambang tarekat Satarya. Iwak telu sirah sanunggal yang menggambarkan trinitas suci, yaitu materi yang merupakan representasi dari yang direpresentasikan oleh Nabi Adam alaihi salam gitu kan. Kemudian ada karya yang direpresentasikan oleh zat Gusti Allah, dan juga satu lagi adalah apa satunya ya? Jadi itu direpresentasikan oleh Nabi Muhammad, itu satunya saya lupa. Jadi tiga ini menggambarkan trinitas figur tiga tersebut. Dan ternyata kalau kita baca, ada satu penelitian yang mencari gambar-gambar iwak telu sirah sanunggal ini, ternyata tidak hanya digunakan oleh tarekat Satariyah, tetapi juga pernah digunakan di zaman Mesir kuno, kemudian oleh orang Buddha, Hindu, dan juga Kristen sebagai lambang Trinitas. Saya pernah baca satu buku, itu satu tulisan sih, yang itu ada di dalam satu buku. Itu penulisnya, kalau nggak salah namanya Fritz Meyer, dia orang Swiss kalau tidak salah. Dia menulis seperti ini. Dia judul tulisannya The Mystic Path of Islam. Dia menulis premisnya seperti ini. The soul in divine like a fish in water. Jiwa di dalam ilahi bagaikan ikan di dalam air. Jadi saya menyimpulkan bahwa ikan yang muncul dalam cerita-cerita itu seringkali dalam cerita-cerita mistik ya terutama itu menggambarkan jiwa manusia. Ikan sebagai binatang tahir yang hidup di air itu merupakan wujud dari jiwa yang suci. Lanjut, Rizky. Nah, ini cerita yang sangat akrab ya di masyarakat Jawa. Ini tentang perjalanan spiritual yang juga menghadirkan air, laut di dalam ceritanya, mengandung elemen itu gitu. Ini ceritanya tentang Bima
yang diminta oleh gurunya, yaitu Durna, untuk mencari Tirta Pawitra Mahening Suci gitu. Dan selama perjalanan dia kemudian bertemu dengan naga Ambarnawa, bergelut, mengalahkan itu yang mungkin merepresentasikan sebagai nafsu cacat manusia, naga itu. Dan di kedalaman laut dia bertemu dengan alter wujudnya yang subtil dan kerdil, yaitu Dewa Ruci atau Bima Suci. Jadi cerita tentang Dewa Ruci ini barangkali adalah suluk tentang perjumpaan antara jagat mikro dengan jagat makro, perjumpaan antara bumi dan surga, mystical union gitu kan, perjumpaan mistis di mana Bima itu bertemu dengan kesejatiannya. Masuklah ke dalam telingaku gitu kan, itu kan indah sekali. Nah, lanjut. Nah, kita agak berjalan lebih jauh lagi nih. Ini adalah gambar Rafael, Tobias, dan juga ikan yang mereka temukan di Sungai Tigris. Jadi ceritanya mereka itu mau menagih hutang gitu, bukan menagih hutang ya sebenarnya, mengambil duit yang dititipkan ayah Tobias, yaitu Tobit, pada seseorang. Cerita ini dinarasikan dalam Corpus Deuterocanonica. Jadi selama perjalanan di Sungai Tigris mereka menemukan ikan, bertemu dengan ikan besar, dan Rafael, malaikat Rafael yang artinya Tuhan menyembuhkan, di situ itu meminta Tobias untuk menangkap ikan itu, membedahnya, dan jeroannya bisa digunakan untuk menyembuhkan ayahnya yang buta dan juga Sarah, yaitu seorang perempuan dari Ekbatana yang dikuasai oleh iblis Asmodeus. Di situ ikan muncul, air muncul, ikan digunakan sebagai sarana untuk menyembuhkan. Gitu. Lanjut, Rizky. Nah, perjalanan spiritual juga muncul di dalam Al-Quran. Musa itu bertemu dengan gurunya, dan ini juga menampilkan elemen-elemen itu. Elemen ikan, air, kemudian keabadian, yang merupakan obsesi manusia menurut saya, yang muncul dalam sosok misalnya Nabi Khidir. Jadi di situ Nabi Musa ditemani oleh ajudannya yang merupakan ponakannya sendiri, Joshua bin Nun. Dan Nun kita tahu itu artinya adalah ikan. Itu melakukan perjalanan untuk mencari guru yang bisa mengajarkannya ilmu yang sejati gitu kan. Di suatu tempat di mana di situ dua laut bertemu, ikan yang dibawa oleh Joshua di dalam keranjang itu meloncat ke air. Dan ketika Musa bertanya, setelah mereka pergi, Musa bertanya, aku lapar, tolong ambilkan ikan itu, tolong masak gitu kan. Oh, ikannya tadi udah meloncat di sana ketika kamu tidur gitu. Oh, berarti itu adalah tempat yang kita cari. Disitulah Khidir ada. Nah, ini menarik ketika kita membaca misalnya karya Carl Gustav Jung, dia murid Sigmund Freud ya, dia dari Swiss. Dia berkata bahwa ikan itu sendiri adalah representasi atau animalisasi dari Khidir. Dia menggambarkan kesejatian dan juga keabadian. Itu. Kalau teman-teman mau baca tentang Khidir, itu ditulis oleh seorang ahli hadis yang namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan Nabi Khidir, gitu kan. Dan uniknya juga di dalam buku Ibnu Hajar Al-Asqalani, Khidir ini juga diidentikan dengan malaikat Rafael tadi, yang merupakan di mana malaikat Rafael ini adalah sosok dalam tradisi Katolik ya. Itu digambarkan identik. Oh, Nabi Khidir ini adalah malaikat Rafael gitu kan. Kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak gitu kan. Tetapi yang jelas Nabi Khidir ini melambangkan kesejatian, melambangkan keabadian. Dia dipercaya oleh orang-orang dan juga orang-orang pesisir sebagai nabi yang hidup hingga saat ini, selain Isa dan juga Idris gitu kan. Nah, masyarakat Berantah Pesisir, warga Berantah Pesisir percaya
kalau mereka bertemu sosok Nabi Khidir di laut, mereka akan ditimpa atau mereka akan mendapatkan keberuntungan. Gitu. Sang Nabi Hijau, ya, bertemu dengan sang Nabi Hijau ini. Tetapi Khidir dalam masyarakat berantah pesisir itu memiliki rival berat dalam arti harfiah, ya. Rivalnya Nabi Khidir ini berat sebagai dia ini ya. Dia adalah sinterklas gitu bagi masyarakat, atau dewa keberuntungan bagi Nabi Khidir ini, dewa keberuntungan bagi masyarakat berantah pesisir. Tetapi dia memiliki rival yang berat dalam arti harfiah. Makhluk ini bisa dipastikan lebih besar daripada dinosaurus dan juga merupakan makhluk atau hewan terbesar di dunia ini gitu. Dan hewan ini muncul dan pernah menelan seorang nabi dalam warita agama-agama Abrahami. Lanjut, Rizky. Nah, siapakah rival Nabi Khidir? Paus, Cetaceae, gitu kan. Paus ini bukan ikan, tetapi warga berantah pesisir menyebutnya ikan paus, gitu kan. Tapi mereka punya bahasa yang lebih spesifik lagi dalam kosakata mereka. Mereka menyebutnya kakek. Mereka percaya kalau perahu mereka diciprati air yang memancar dari punggung paus, mereka akan mendapatkan keberuntungan. Itu. Jadi hewan ini tidak dimakan, hewan ini tidak ditakar dari harga komersilnya, tetapi dari sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, generasi di berantah pesisir sekarang itu seringkali keliru menyebut istilah kakek ini. Generasi yang tidak tahu, yang sekarang, generasi Z mungkin ya, itu menyematkan nama ikan kek kakek. Mereka menyebutnya ikan kek kakek ya, karena orang Madura kan begitu ya, pengulangan. Ikan kek kakek ini pada hiu paus, Ringodontypus. Padahal orang berantah pesisir menyebut hiu paus itu mondung tekek atau hiu tokek. Meskipun keduanya sama-sama besar, sama-sama pemakan plankton, tetapi paus jauh lebih besar daripada tokek raja sekalipun, tokek yang paling besar sekalipun, gitu kan. Nah, saya menduga-duga, Rizky, dan teman-teman semua yang di sini, saya menduga-duga, kenapa sih orang Madura menyebut, orang berantah pesisir maksud saya, menyebut ikan paus ini, bukan ikan ya, menyebut paus ini kakek gitu kan. Saya berpikirnya bahwa paus ini besar, gerakannya lambat, itu kayak menunjuk semacam simbol keuzuran. Lambat itu kearifan gitu kan, tidak gerusa-gerusu dan sebagainya, sehingga nama itu disematkan pada sosok paus. Tetapi tentu saja ini spekulasi yang mengada-ada menurut saya, apa yang saya pikirkan tadi. Tetapi mungkin alternatif kedua, saya pikir paus ini adalah totem masyarakat berantah pesisir dulu. Jadi jauh sebelum Darwin menulis On the Origin of Species, banyak kebudayaan yang percaya bahwa nenek moyang mereka berasal dari laut, dan salah satunya mungkin adalah orang-orang desa berantah pesisir. Lanjut, Rizky. Ini satu lagi ya, tinggal satu ini. Kayaknya aku kelamaan ya, Rizky, sorry ya. Jadi ikan ini juga bagian dari mitos yang dipercaya oleh masyarakat berantah pesisir. Ini adalah ikan keting, salah satu jenis ikan catfish atau ikan bersiung. Arius maculatus, gitu kan bahasa ilmiah. Bukan, mistus. Arius maculatus itu kedukang. Bentuknya ukurannya lebih besar. Nah, ikan ini dicolek matanya di dalam satu folklore masyarakat berantah pesisir, dicolek matanya oleh seorang ulama, seorang wali yang bernama Kiai Moko. Dicolek ketika dia memancing dan mendapatkan ikan ini, dicolek satu matanya dan dibuang lagi ikannya. Itu kayak kru mancing mania ya, dipancing hanya untuk dilepaskan lagi gitu kan. Mungkin kalau sekarang dia sudah ikut
kru mancing mania juga, Kiai Moko ini. Nah, mata-mata ikan tadi itu dimasukkan ke dalam tabung bambu dan kemudian mata-mata ikan itu nanti digunakan untuk menyembuhkan satu putri di Palembang yang konon punya penyakit yang tidak tersembuhkan. Nah, ini bagian dari mitos masyarakat Berantah Pesisir gitu, ikan keting namanya. Tetapi masyarakat juga masih memakan ikan ini. Jadi mitos itu tidak ngaruh gitu terhadap konsumsi masyarakat Berantah Pesisir. Nah, kalau misalnya kita hubungkan dengan arketipe tadi, ya ikan itu sebagai penyembuh gitu kan. Dia misalnya muncul dalam cerita tadi, cerita siapa? Cerita Tobias dan Rafael. Dia juga muncul dalam cerita Mursada dan sebagainya. Ikan simbol dari kesembuhan. Itu. Sebenarnya saya ingin menjelaskan lebih banyak lagi, tetapi kayaknya waktunya udah habis. Tinggal slide terakhir, Rizky, satu lagi. Ikan misalnya muncul dalam cerita Yesus. Di situ Yesus melakukan demonstrasi mukjizat yang dikenal sebagai mukjizat 5 roti 3 ikan. Biar itu cerita. Ya. Aku ada suara gambar. Oh, dia ingat. Oke, nggak apa-apa. Kalau lambang 5 roti dan 3 ikan ini juga muncul di dalam, seringkali digambarkan di kaca-kaca patri gereja. Jadi di situ Yesus tidak hanya memuaskan rasa lapar orang-orang Israel, tetapi juga memenuhi hasrat mereka terhadap kerajaan Allah. Saya pikir itu saja, Rizky. Jadi ketika kita melihat arketip-arketip tadi, itu bisa menjadi bahan kreatif kita untuk memproduksi sastra modern. Kira itu. Kelamaan nih saya, nanti waktunya habis. Bentar lagi maghrib. Saya kira itu, Rizky. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ryan pemaparannya. Cukup panjang pemaparan dari Mas Ryan ya. Mungkin beberapa yang bisa kita ambil dari baik pemaparan Mas Ryan maupun pemaparan Mas Aksan. Kita tahu bahwa mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat pesisir ataupun cerita-cerita yang beredar, entah itu dipercaya ataupun tidak, itu menjadi semacam sumber inspirasi yang bisa digunakan untuk penulis-penulis menyampaikan cerita tersebut kepada masyarakat yang notabene tidak berada di wilayah pesisir tersebut. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ya, sebentar. Ini ada dari Mas Abu Wafa. Untuk Mas sebagai penduduk pesisir sekaligus penulis, apakah ada lagu hidup seorang pesisir yang ditemui lalu dijadikan karya sastra, baik karya Mas Aksan sendiri ataupun yang dibaca? Kalau untuk Mas Ryan, tentang mitos yang berkembang, mengapa seringkali kita mendengar ada kemiripan satu mitos dengan yang lainnya? Karena kalau mungkin teman-teman gak sempat dengar ya, kalau misal ada mitosnya kalau orang Lamongan itu nggak boleh makan lele. Iya Mas, benar gitu Mas Aksan? Konon seperti itu, dan itu kebanyakan di Lamongan daerah selatan, Rizky. Oh, Lamongan tuh orang nggak boleh makan lele, rupanya mitosnya. Daerah Lamongan Selatan. Apa ya? Ada mitos ini, ya mau dibaca didengar nih kan? Oke, kalau dari pertanyaannya Mas Abu Wafa tadi gimana Mas Aksan? Oke. Apakah Kan di lele, tapi kan selatan Pak. Ya, tapi kan selatan. Terima kasih pertanyaannya, Mas Abu Wafa. Salam kenal. Ya, terkait dengan orang yang pernah ditemui, saya rasa saya justru sebagai objek begitu ya, terkait dengan sebagai objek. Halo. Ya, monggo. Rizky, ada yang tidak di-mute?
Oke, sebenarnya tidak banyak yang saya temui terkait dengan memastikan bahwa mitos itu benar adanya atau tidak, gitu kan? Tapi ada, dan justru malah lebih banyak saya sebagai objek itu sendiri. Saya sebagai objek di mana dicekokin mitos-mitos oleh orang tua, kakak, nenek, begitu kan, di masa lampau, begitu. Seperti yang dikatakan ketika Royan berbicara terkait dengan paus tadi atau hiu ya, di umumnya disebut, kalau saya sih hiu sendiri, bahwa di dalam keluarga saya sendiri itu dikatakan tidak boleh memakan hiu ketika itu. Jadi ada sebuah sejarah di masa lampau, entah kakek yang keberapa, ketika pernah menjadi menjadi pelaku dalam sebuah peperangan di Madura ketika itu. Saya memiliki keturunan atau darah Madura yang entah keberapa. Jadi saya orang Lamongan, memiliki luhur Madura tapi tidak bisa berbahasa Madura. Jadi diberikan cerita bahwa ketika peperangan di masa lampau di Madura dulu, bahwa seorang kakek saya, entah kakek yang keberapa, itu pernah diselamatkan oleh seekor hiu dalam peperangan itu. Nah, dengan cerita sekecil itu, semua keluarga saya, keluarga besar saya, itu tidak boleh memakan hiu. Gitu. Tidak boleh memakan hiu. Nah, kalau lele sendiri, entah itu ceritanya bagaimana, yang sering kali kita dengar di Lamongan yang selatan. Nah, sebagai objek gitu, saya justru sebagai objek yang dicekokin beberapa mitos dan mengamati secara langsung bahwa bagaimana perilaku masyarakat pesisir itu sendiri, sehingga dari situ saya bisa mengeksplor ke dalam sebuah prosa itu sendiri. Laku hidup orang yang saya temui tidak banyak saya rasa. Justru malah ada yang kalau kalian berkunjung ke Lamongan, mungkin kalian di Brondong sendiri, di pesisir pantai utara, di Desa Sedayu, itu juga kerap ada mitos Sedayu Lawas namanya ya. Bukan Sedayu yang di Gresik, tapi Sedayu Lawas. Itu di Lamongan, dekat Brondong. Itu juga ada mitos di mana di situ ada semacam lingkar di tepi pantai yang di mana di situ airnya nggak pernah surut. Ketika orang memancing ikan di situ, itu pasti dapat gitu. Banyak banget ikannya. Konon sebuah batu yang dekat dengan air itu dulu diduduki oleh yang namanya Patih Gajah Belang namanya. Patih Gajah Belang ini pernah mencintai Putri Sedayu yang sampai sekarang masih dipercaya ada semacam bukit di sana, gunung. Putri Sedayu ini tidak disetujui dengan Patih Gajah Belang tadi namanya. Nah, pada akhirnya putri itu lari ke sebuah gunung. Di dalamnya ada goa. Dia lari di situ dan pada akhirnya tidak ditemukan. Dan dia bersumpah bahwa siapapun perempuan yang cantiknya melebihi saya, maka bayi itu akan mati. Begitu. Dan itu dipercaya sampai sekarang. Bahwa ketika ada bayi perempuan mati, maka berarti itu cantiknya akan melebihi Putri Sedayu. Gitu. Itu masih dipercaya semacam itu. Nah, itu saya ambil cerita itu ketika saya bertemu dengan seorang guru yang dimana dia merekam atau menuliskan cerita rakyat itu atau semacam mitos yang dipercaya oleh masyarakat pesisir itu sendiri. Justru lebih banyaknya saya menjadi objek yang dimana di situ diceritain oleh nenek, diberikan oleh orang tua saya bahwa perempuan ketika maghrib tidak boleh duduk di depan pintu, nanti jauh dari jodohnya. Itu masih membekas juga dari mitos-mitos seperti itu. Mungkin berlaku di masyarakat lain juga, tapi hal itu
seringkali saya temukan di dekat pesisir ya. Jadi seperti itu. Jadi justru malah lebih banyak objek sebagai objek itu sendiri. Menulis sastra serius terkait dengan hal ini justru ketika saya sudah hijrah dari Lamongan, sehingga saya menuliskan apa yang saya rekam di masa kecil. Sehingga untuk memastikan sendiri bagaimana saya harus mencari narasumber bahwa terkait dengan apa yang saya tuliskan ini ada kemiripan benar atau tidaknya, itu minim gitu ya. Justru saya merekam dari apa yang saya sebagai objek di masa lampau. Begitu, Mas Wafa. Semoga puas dengan apa yang saya sampaikan. Oke. Kalau dari Mas Ryan terkait pertanyaan dari Mas Wafa tadi, gimana mengapa seringkali mitos dari satu tempat ke tempat lain itu seringkali sama? Apakah ada faktornya atau gimana sih? Iya, kita punya pengalaman eksistensial yang sama di dunia ini antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Misalnya seperti ini, ini manusia awal-awal ya, ketika manusia masih hidup pada zaman pramodern. Mereka mungkin bertanya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, mengapa saya di sini ada gitu kan. Lalu kemudian dengan logika mereka berpikir ada itu mungkin karena ada yang menciptakan. Itu sebenarnya cermin dari pengalaman mereka hidup sendiri di dunia. Sesuatu itu ada misalnya, itu karena kita membuatnya. Misalnya mereka membuat gerabah. Gerabah itu ada karena kita membuatnya. Maka dunia itu ada, itu karena pasti ada yang menciptakan. Nah ini pikiran yang saya pikir sama antara manusia satu di belahan bumi yang satu dengan belahan bumi yang lain, yang kemudian mereka wujudkan dalam misalnya dalam wujud Tuhan, ilahi, dan sebagainya. Kemudian misalnya mereka juga ketidakpuasan hidup di dunia ini atau ketakutan terhadap kematian memunculkan gagasan tentang afterlife misalnya, tentang kehidupan setelah kematian. Itu berangkat dari ketakutan manusia misalnya. Keadilan itu tidak ada di sini. Oh, biar adil, maka harus ada kehidupan lagi setelah kematian. Muncul dalam misalnya bentuk surga atau neraka. Seperti itu. Ketakutan mereka setelah kematian ada apa ya? Oh, biar untuk mengatasi itu, maka kemudian mereka muncul, oh nanti ada hidup lagi. Dan itu sama gitu. Ini yang kemudian kita sebut sebagai kesadaran kolektif, begitu kan? Mitos-mitos tentang di Sunda ada Jakataru, di Madura ada Arya Menak, dan itu sama gitu kan. Orang yang menikah dengan bidadari gitu kan. Raja itu kan harus punya legitimasi ilahiyah. Biar ketika dia menguasai wilayahnya, dia akan dihormati gitu kan. Jadi kata-kata raja itu sabda panditoratu, nggak tahu artinya ini apa. Kata orang Jawa kan begitu. Itu adalah titah raja, adalah titah Tuhan. Maka biar mereka punya legitimasi keilahian, silsilah mereka itu harus disambungkan dengan makhluk dalam tanda kutip ya, dengan makhluk-makhluk langit, entah itu dewa, bidadari dan sebagainya. Makanya kemudian muncul manusia setengah dewa, demigod, Gilgamesh misalnya dalam epos Sumeria itu adalah manusia setengah dewa, Krishna, kemudian Hercules dan sebagainya. Raja-raja di Jawa itu punya nasab dewata gitu, sehingga mereka dihormati oleh rakyatnya. Itu bagian dari siasat juga, siasat politik, biar orang-orang tunduk gitu. Jadi itu yang kita sebut tadi sebagai kesadaran kolektif. Kita memiliki pengalaman eksistensial yang sama antara satu manusia dengan manusia di bumi yang lain, sehingga ketika itu diwujudkan dalam bentuk mitos, itu menjadi identik. Saya kira itu. Oke, terima kasih atas jawaban atau semacam pencerahan dari Mas Ryan baik dari dan juga Mas Aksan. Mungkin satu lagi penanya
Apakah ada dari teman-teman mungkin? Kalau mau tanya langsung mungkin bisa langsung on cam. Entah itu tanya ke Mas Aksan atau Mas Royan tentang pemaparannya tadi. Ada beberapa hal yang sempat saya catat atau saya simpulkan begitu ya. Baik dari pemaparan mitos yang dijelaskan Mas Hasan dari awal tadi sampai yang dijelaskan Mas Royan, itu mitos itu mengalami pergeseran semacam kepercayaan masyarakat. Kalau misal kita tahu kan gini, mitos kan bergeser dari itu yang hal negatif ke hal yang positif untuk yang mempercayai. Nah, di sastra yang hari ini, apakah hal-hal semacam itu juga masih berlaku gitu? Mas Aksan gimana? Gimana Pul? Agak terputus-putus. Kita kan paham bahwa mitos dari dulu sampai sekarang kan mengalami pergeseran kepercayaan masyarakat, baik dari yang negatif maupun ke yang percaya begitu, yang positif. Nah, apakah hal-hal semacam itu juga berlaku di proses kepenulisan karya sastra hari ini gitu, Mas? Saya rasa sih tujuannya adalah hanya untuk menyampaikan atau merekam apa yang terjadi dan kepercayaan aja sih ya. Bagaimana seorang penulis itu mengeksplor atau melumat menjadi sebuah karya sastra itu menjadi asik sebenarnya. Jadi terkait dengan masih atau tidaknya atau masih berlaku atau tidaknya ya, bagaimana seorang penulis itu pandai dalam mengemas atau mengeksplorasi dalam sebuah tulisan itu sendiri, begitu. Seperti halnya di kampung saya, mungkin anak-anak yang seperti saya katakan tadi bahwa anak generasi milenial atau generasi Z, mereka nggak akan tahu lagi kapan terakhir ada upacara atau ritual-ritual di tepi laut. Kemudian mereka tahu hanya ada petik laut, dangdut koplo, sama pasar malam, udah selesai. Mereka nggak tahu apa tujuan diadakannya petik laut itu apa, kemudian bagaimana yang dilakukan oleh masyarakat ketika datangnya angin dari barat. Sebenarnya adanya angin dari barat itu adalah sebuah kecemasan atau sebuah ketakutan bagi masyarakat Pantura itu sendiri. Banyak sekali ketika masyarakat yang hilang ketika angin tandang. Oleh karena itu mereka mengakui atau menganggap bahwa ketika angin barat datang, mereka akan berhenti melaut. Meskipun mereka nggak makan sekalipun, begitu kan. Tentu kematian menjadi sesuatu yang tabu dan menakutkan. Mungkin kesannya agak jorok, tapi hal ini masih dilakukan di masyarakat saya, masyarakat Lamongan terutama di pesisir, itu masih berlaku bahwa ketika nasi kemarin, gitu ya, tidak basi, nasi kemarin itu dijemur, kemudian disimpan. Ketika angin laut barat datang, ketika orang-orang tidak melaut, di situ kan tentu pendapatan juga pasti mempengaruhi. Itu nasi yang sudah dikeringkan itu dimasak kembali dengan ikan asin, dengan sambal korek. Nah, seperti itu. Itu masih berlaku di sana, di mana di situ untuk mengantisipasi karena tidak adanya pemasukan di musim angin barat itu. Nah, saya rasa penting ya, penting dalam hal bagaimana kita untuk mengemas atau mengeksplorasi dalam sebuah tulisan itu, sehingga pembaca juga di situ, pembaca dalam artian khususnya masyarakat
yang masyarakat penulis itu sendiri, bahwa dia tahu tradisi dengan cara yang lain, begitu, di masa sekarang, dengan cara yang lain di masa sekarang. Begitu sih, Bul. Oke, terima kasih Mas. Kalau dari Mas Ryan sendiri selaku penulis esai ataupun akademisi, sastra pesisir ini kalau misal di bidang penelitian gitu diminati nggak sih Mas sejauh ini? Diminati. Banyak sebenarnya sastra pesisir ini yang sudah menjadi objek penelitian para akademisi, juga para penulis esai populer dan sebagainya. Itu. Saya menambahkan tadi ya pertanyaan dari Amir, juga menambahkan dari penjelasan Aksan. Jadi begini, saya punya pengalaman kemarin itu ada satu orang di grup sains gitu ya di Facebook. Dia bilang kalau nenek moyang kita sudah membohongi kita dengan kisah hantu-hantu, mempropagandakannya kepada anak-anak muda. Saya pikir ini terlalu gegabah ya. Dia bilang bahwa nenek moyang itu bohong gitu. Saya pikir tidak bisa membedakan mana apa itu bohong dan apa itu keliru. Nenek moyang kita mungkin keliru, tetapi dia tidak bohong. Bohong itu hanya bisa kita tuduhkan kepada nenek moyang ketika dia tidak percaya gitu sama hantu dan itu diceritakan kepada orang lain. Lah nenek moyang itu percaya kalau hantu itu ada gitu kan. Jadi dia berbicara detail masalah hantu menurut sains dan sebagainya, tetapi penjelasannya hanya dalam satu perspektif sains. Ketika membaca satu mitos, kita tidak termasuk di dalamnya hantu, kita tidak bisa membacanya dalam satu perspektif, misalnya perspektif sains, tetapi kita juga perlu membacanya dalam perspektif lain, misalnya antropologi, psikoanalisis, dan sebagainya, sehingga kita lebih bijak gitu dalam menghadapi satu fenomena di dalam masyarakat kita itu. Nah, apakah mitos itu masih perlu untuk direproduksi misalnya atau dipercaya oleh masyarakat kita? Tadi sebenarnya pertanyaan ini tadi untuk Mas Aksan tadi di awal-awal. Apakah misalnya mitos itu masih perlu atau sastra itu masih perlu, sastra pesisir itu masih perlu dipercaya atau dikonsumsi oleh masyarakat pesisir itu sendiri? Perlu, karena pudarnya mitos itu merusak ekosistem laut. Kalau di desa saya, orang bisa mudah, orang tidak mau mengikuti aturan pemerintah, misalnya larangan penggunaan jaring cantrang, misalnya seperti itu. Itu karena hilangnya dimensi niskala di dalam masyarakat tradisional. Mitos itu seringkali membuat kita menjaga lingkungan. Mitos tentang pohon gitu misalnya dan sebagainya itu terus memelihara alam kita. Dan itu sekarang yang coba dilenyapkan oleh modernitas itu. Nah, orang-orang yang rasional seperti kita misalnya sekarang, ya memang mitos itu mungkin kita tidak percaya bahwa di pohon itu ada penunggunya, tetapi kita bisa menafsirkannya kembali, membacanya kembali sebagai sebuah upaya untuk misalnya menjaga lingkungan, memelihara konservasi sebagai konservasi alam dan sebagainya. Itu yang kemudian oleh Paul Ricoeur itu sebut sebagai hermeneutika melingkar, di mana orang modern itu bisa mengonsumsi mitos dengan cara membacanya kembali sesuai dengan kepercayaan kita sekarang gitu, rasionalitas kita sekarang. Jadi kita mungkin tidak lagi percaya pada hantu-hantu yang menghuni pohon dan sebagainya, yang menghuni laut dan sebagainya, tetapi kita bisa membacanya sesuai dengan situasi kemanusiaan kita sekarang yang lebih mengedepankan rasionalitas. Oke. Iya, terima kasih. Mungkin sebagai penutup perlu saya sampaikan juga mungkin mengapa topik atau pembahasan kali ini dibahas, karena kita tahu sebenarnya dewasa ini kita sedang mengalami krisis identitas dan
salah satu tujuan adanya diskusi ini kita coba menggali lagi, berangkat dari kesejarahan kita, berangkat dari hal-hal yang berada di dekat kita, karena kita adalah bagian dari masyarakat pesisir itu sendiri. Mungkin itu. Terima kasih untuk Mas Royan dan juga Mas Aksan sudah mau hadir dan berbagi ceritanya, berbagi pengalamannya, berbagi pengetahuannya tentang sastra pesisir, tentang mitos dan identitas yang ada di daerah masing-masing. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir dan bertanya. Mohon maaf kalau misal ada beberapa pertanyaan yang belum bisa tersampaikan ataupun terjawab. Mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut di channel YouTube-nya Serundul Studio, nanti juga akan diupload di sana untuk Zoom kali ini atau diskusi kali ini. Mohon maaf kalau misal ada salah-salah kata baik dari saya maupun kedua pembicara. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan di diskusi Serundul Studio selanjutnya. Terima kasih. Salam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Rizky, Mas Royan, Bung Ugi, terima kasih. Yusril tadi angkat tangan mau baca puisi kayaknya. Aur. Kok gak ada oleh gimpul kurang ajar.